Penggalan terakhir di bulan Zulqa'dah, tanggal 22 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan jamaah haji sebagian besar sudah berada di Haramain, di dua tanah suci. Adapun bagi kita di bulan haram ini, karena bulan Zulqa'dah di antara bulan-bulan haram, maka sudah selayaknya bagi kita, bagi yang memiliki kemampuan untuk terlintas dalam hati kita atau berniat kita untuk melakukan ibadah udhiyah, yakni ibadah kurban, karena waktu begitu cepat berlalu. Ini tidak berapa lama lagi, bulan depan sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Bagi kita yang mempunyai kesempatan, kemampuan, maka hendaklah segera, misalnya di musola kita atau masjid kita ada panitianya, silakan mendaftar. Jangan sampai tunggu, akhirnya kebutuhan uang yang ada terpakai jadinya. Karena bulan-bulan ini adalah bulan yang banyak pengeluaran. Ke perguruan tinggi, jadi khawatir banyak pengeluaran, akhirnya tidak jadi menunaikan ibadah kurban. Memang para ulama berbeda khilaf dalam masalah hukumnya. Ada yang mengatakan sunat muakkad, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Kami pribadi memilih, karena ini kita masalah fikih, hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, jadi bagi kita yang ada kemampuan, maka niatkan kita untuk beribadah kepada Allah, dan ini adalah salah satu syiar dari agama kita, menyembelih hewan kurban. Jadi bukan daging atau darah, kulit atau bagian hewan kurban itu yang diterima oleh Allah, tetapi ketakwaan kita. Ketika ada perintah, kita amalkan, dan jika ada larangan, kita tinggalkan, kita jauhi. Itulah konsekuensi dari ketakwaan itu dia, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama mengambil dari di dalam firman Allah surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, jadi itu dalilnya. Fasholli, tunaikanlah salat, fasholli li rabbika, untuk Rabb, menyembelih hewan kurban. Itu ulama yang mengambil dari situ bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Ibnu Majah, bagi yang ada kemampuan tetapi tidak mau melakukan ibadah kurban, kata Nabi, fala taqrabanna musallana, jangan dekati musala kami. Jadi itu ancaman dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bagi yang ada kemampuan tetapi tidak mau berkurban, menyembelih hewan kurban, ikut serta pada tahun ini, maka diancam oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkan bahwasanya itu untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum apa-apa. Nabi kita tercinta, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu mengorbankan anaknya Ismail yang sudah lama berpisah, di waktu-waktu yang Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Khalil, Allah jadikan dia kekasih Allah, karena seluruh perintah Allah, baik yang besar maupun yang kecil, itu dilaksanakan semuanya. Dan begitu juga larangan yang besar, yang kecil, itu dijauhi oleh Nabi Ibrahim. Karena dakwah Nabi, milahnya Ibrahim adalah milah yang hanif, yang
condong kepada tauhid dan menjauhi wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari golongan orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'adzakumullah, ini adalah pertemuan kita yang ke-13 ya. Di kesempatan ini insyaallah ini adalah kita membahas setelah kita membahas di pertemuan sebelumnya tentang tauhid. Bagaimana sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang ke-6, poin ke-6 di halaman 143, kita memasuki pembahasan yang baru, yakni tauhid asma was sifat. Tauhid asma wa sifat. Kita alhamdulillah telah mempelajari tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, seperti hanya Allah lah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang menghidupkan, Allah satu-satunya yang mematikan, Allah satu-satunya yang memberi rezeki, Allah yang satu-satunya yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Itu adalah hanya Allah satu-satunya. Itu namanya rububiyah. Yang telah kita jelaskan dalilnya, alhamdulillahi rabbil alamin, rabb rububiyah. Jadi Allah yang mengatur segala alam semesta ini. Kemudian yang kedua, uluhiyah, yaitu tentang perbuatan hamba kita semuanya, perbuatan kita, ibadah kita, baik itu yang nampak, yang tidak nampak, amalan anggota badan, lisan kita, hati kita, zahirah batinah, itu semuanya untuk Allah. Itu uluhiyah. Dan ini intinya, ini inti dari tauhid tersebut. Seluruh ibadah kita, apapun bentuknya, amalan badan, amalan hati, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Adapun tauhid asma wa sifat, tauhid asma wa sifat ini Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak boleh ditakwil. Ini dia, bahwasanya apa yang Allah tetapkan tentang dirinya, maka kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa dipalingkan maknanya. Di sini yang banyak terjadi pemikiran-pemikiran yang salah, dan itu telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-A'raf, ayat 180. Bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 180. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi yang maha indah, fad'uhu biha, dan nama Allah yang maha indah, ya Razzaq irziqni, wahai yang maha memberi rezeki, berikanlah kami rezeki. Ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, faghfirli, ampunilah hamba. Jadi seperti itu, dipanggil Allah dengan nama-namanya yang indah, baru kita sebut. Al-A'raf 180, wazaral ladzina yulhiduna fi asma'i. Nah, jadi di sini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Jadi memang ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hamba Allah
kanu ya'malun. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini kata-kata menyimpang yulhiduna. Yulhiduna kata-kata dari kata ilhad, liang lahat, ilhad. Bagaimana liang lahat? Kita kalau di Pekanbaru enggak, kalau di tempat-tempat tanah kuning ada jenazah kuburan dimerengkan. Nah, jadi memang ada yang melenceng. Nah, itu lahat namanya. Adapun yang mengecil ke tengah, syok namanya. Mengecil ke tengah yang kita kalau di Pekanbaru seperti itu, baru di atasnya diberi papan. Adapun yang menjorok ke arah kiblat itu namanya lahat. Nah, dari situ nama diambil dari ayat ini kita memahami itu yang menyimpang. Yulhidun, menyimpang dari memahami agama nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh penulis Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik. Nah, jadi Al-Walid bin Muslim bertanya kepada Imam Malik bin Anas. Ini imam-imam Ahlus Sunnah, Al-Laits bin Sa'ad dan Sufyan Ats-Tsauri. Laits bin Sa'ad adalah salah seorang guru dari Imam Syafi'i di Mesir, dan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhum tentang berita mengenai sifat-sifat Allah, mereka semua menjawab sama jawabannya. Sepakat mereka para ulama dari generasi terdahulu. Amirruha kama ja'at bila itu dia kuncinya. Jangan ditanyakan bagaimananya. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istiwa. Jangan bagaimana istiwa Allah. Jangan ditanya. Jadi bagaimana kita imani bahwa takwil seperti orang di zaman ini kita ketahui sebenarnya sudah lama. Orang-orang Mu'tazilah sudah lama dari zaman-zaman dahulu merubah istiwa dengan menambahnya, memalingkannya istaula katanya, yang memiliki kuasa. Sementara istiwa adalah irtafa'a, yaitu di atas. Itu jangan kita bayangkan. Jangan kita bayangkan, karena tidak ada kekuasaan kita atau kekuatan kita untuk hal-hal tersebut. Jadi apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dan Nabi SAW kabarkan, kita imani sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hal tersebut yang diberitakan. Ikhwani fi din azakumullah, untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, ini ada beberapa untuk memahami kita. Yang pertama itu adalah berjumpa dengan apa namanya, untuk mengenal Allah, berjumpa dengan Allah. Tetapi tidak ada satupun yang maksudnya berjumpa dengan melihat. Kalau berjumpa, Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu berjumpa, berkata, kita melihat Allah ketika di dunia. Mata manusia ketika di dunia tidak akan sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali di surga. Kecuali di surga bagi penduduk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat dalam surah Al-A'raf. Mengisahkan tentang nabinya, Nabi Musa alaihissalam yang datang untuk qala rabbi arini anzur ilaik. Jadi Nabi Musa
meminta kepada Allah, ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku. Jadi engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Walakin zur ilal jabal. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya engkau tidak akan dapat melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi lihatlah ke bukit itu. Allah beri isyarat melihat ke bukit, maka jika ia telah di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Jadi kalau Allah melihat zatnya yang maha agung, maka gunung itu hancur luluh. Bayangkan, jangankan Allah, ayat Allah saja ada yang khasyi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi Al-Qur'an itu jika dibacakan kepada gunung, dia akan hancur, takut. Itu baru ayatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tentu akan hancur luluh. Dan Nabi Musa pun di sini ketika peristiwa itu terjadi, Nabi Musa pun pingsan. Lalu ketika sadar siuman, kata Nabi Musa, lalu Nabi Musa, maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang-orang yang pertama kali beriman. Nah, jadi lan tarani, tidak akan ada manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara melihat Allah yang pertama itu gugur. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan yang sama dengan Allah. Yang sama dengan Allah. Itu jelas tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar dan lagi maha melihat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi terbantahkan juga. Ini misalnya kita alihkan ke benda. Sebenarnya kalau benda, kalau kita memahaminya, contoh hewan kurban misalnya sapi ini. Bagaimana bentuk sapi? Kita kan mengetahui, kita melihat, oh ini sapi begini. Kakinya 4, ada ekornya, ada yang bertanduk, ada ini. Tahu kita, telinganya begini, hidungnya ini. Lalu bagi yang belum pernah melihat sapi, ini contoh saja. Lalu sapi itu seperti lembu loh, kerbau loh, agak-agak mirip. Nah, jadi kan ada yang persamaannya. Itu masalah benda. Akan tetapi Allah tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah SWT. Lalu yang ketiga caranya, ini yang 1, 2 sudah terbantahkan. Yang ketiga adalah khabar dari Allah sendiri. Kenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Jadi kalau ada orang yang berkata, orang-orang batiniyah, saya melihat Allah ini segalanya, bohong itu. Tidak ada. Itu syaitan yang memalingkan orang-orang tersebut. Karena jika seseorang sementara kami sudah mencapai hakikat dan makrifat. Nah ini orang-orang dari tarikat sufiyah dan segala macam. Enggak.
Dan itu yang kita terima apabila itu ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitulah. Amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillahi wa bima ja'an Rasulillahi ala muradi Rasulillah sallallahu. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu dan kepada apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu. Ini dia yang cara yang ketiga tadi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah inginkan, dan kita beriman kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang keinginan Rasulullah SAW, bukan keinginan kita, bukan hawa nafsu kita, bukan ittiba'ul hawa, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, manhajus salaf, maksudnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para imam Ahlussunnah mengimani tauhid asma wa sifat itu dengan menetap atas bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa ditahrif. Apa itu ditahrif? Kalau di buku bisa dilihat footnote, lihat di bawah. Apa itu tahrif? Tahrif atau takwil yaitu merubah lafaz, nama dan sifat, atau merubah maknanya, atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Seperti tadi kita contohkan, Ar-Rahmanu 'ala istawa, istiwa dipalingkannya, dirubahnya maknanya dengan istawa tadi dengan istaula. Ini tidak boleh. Kemudian tanpa ditaktil. Apa ditaktil? Yaitu menghilangkan, ditolak, menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah, ditolak. Itu tidak boleh. Dan tanpa ditakyif. Takyif tadi apa? Yaitu menerangkan, mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu dengan mempertanyakannya, kaif. Kemudian tanpa ditamsil. Apa itu ditamsil? Yaitu sama dengan tasbih, yaitu mempersamakan dan menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Nah, ini terkadang orang banyak ketika kita mengatakan berarti orang yang menyerupakan dengan makhluk, berarti Allah punya mata tuh, berarti Allah begini ini. Mereka menyerupakan dengan mata manusia, penglihatan manusia. Nah, ini pernah kita contohkan kan, yang meja punya kaki. Bang Umar punya kaki juga, sama-sama kaki. Apa sama kaki meja dengan kaki Bang Umar? Sama, Ustaz, sama-sama ada bulunya. Itu tentang yang nampak saja itu berbeda. Lalu bagaimana dengan di dalam riwayat disebutkan, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang ini? Lalu dibawanya pikiran kita, siapa yang menciptakan Allah? Itu setan. Jadi di zaman sahabat, di zaman Nabi, sahabat pernah, ya Rasulullah, jatuhnya aku dari sesuatu tempat yang tinggi lebih aku sukai daripada tentang Allah ini, siapanya itu setan. Maka berlindunglah, banyak berzikir, banyak ini, banyak sebut apa, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah berlindung kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah perlindungan yang sangat kuat. Karena Allah lah semua Rabb seluruh alam semesta beserta isinya.
Ini kaidah yang sangat penting untuk memahami asma wa sifat. Tadi kita sudah singgung dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ada satupun yang sama dengan Dia, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Jadi kalau ada yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk, ini bantahan. Laisa kamitslihi syai'. Adapun wa huwas samiul basir, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, jadi memang ada kelompok agama Islam seperti Jahmiyah yang didirikan oleh Jaham bin Safwan, itu semua sifat Allah itu ditolaknya. Tidak ada Allah begini, tidak boleh. Maksud begitu juga dengan sebagian Mu'tazilah, itu menolak sifat Allah sebagian dan hanya menetapkan yang kita pelajari hanya 20. Ada sifat 20, wujud, baka, kidam, mukhalafahul bil hadis, kan kita belajar dulu waktu belajar agama dahulu. Hanya menetapkan 20. Nah, ini menerima sebagian dan menolak ya sebagian yang lainnya. Nah, ini tidak tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang Allah kabarkan tentang nama-namanya yang Maha Indah, sifat-sifatnya yang Maha Tinggi, wajib diterima tanpa ditaktil, tanpa ditakwil, tanpa ditasbih, tanpa ditamsil, tanpa ditakyif. Bagaimananya kemudian tanpa diserupakan dengan makhluk. Begitu cara memahami, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang lurus di dalam memahami ini. Banyak yang menyeleweng. Ada lagi cara tauhid, bukan tauhid ya, tauhid itu dia menerima akan tetapi tidak tahu maknanya. Sudahlah, tidak usahlah kita apanya, yang penting Allah punya sifat itu sudah. Adapun maknanya janganlah dibahas. Nah, bukan seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah memahaminya dengan maknanya. Bagaimana itunya, istilahnya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Tentu ada maknanya. Tentu dipahami oleh ada hadis Allah. Ada orang menolak. Masa Allah turun ke langit dunia kosong arah seperti itu? Dia sudah membayangkan hal-hal seperti itu. Lalu seandainya Allah sepertiga malam turun ke dunia, lalu bagaimana di Australia? Bagaimana di Jepang? Ini analika logikanya bermain. Tapi menurut dia, malam turun, ya turun sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan apabila yang ada minta ampun ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Ini kesempatan waktu emas bagi kita, orang-orang yang ingin segera mendapatkan ampunan Allah, i'tikad Ahlussunnah dalam masalah sifat yang kurang secara mutlak itu dinafikan, seperti Allah tidak ada sifat seperti itu. Yang tidak ada ikhwani fillah azakumullah, maksud dari kelompok-kelompok yang menyimpang tadi kita sebutkan, Jahmiyah, Mu'tazilah, apapun namanya, yang mereka tidak sebagaimana memahami seperti
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat-sifatnya sama dengan makhluk, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi tujuan mereka baik. Maksud mereka baik, tapi caranya yang salah. Syafi'i dan murid-muridnya, begitulah seharusnya yang kita terima di dalam memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Sunnah tidak ada satupun menolak. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati, dan diterima, diimani sebagaimana yang jadi tidak mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat bagaimana sifatnya, dan tidak menyamakan dengan sifat makhluknya. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan satu apapun juga. Hal itu karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang bisa dikiaskan atau disamakan dengan Allah. Itu yang harus kita pahami di dalam sajalah yang lebih tahu akan dirinya, dan selain dirinya dialah yang lebih benar firmannya dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang benar. Jadi para rasul yang diutus itu adalah orang-orang yang siddiq, yang benar, yang jujur, dan juga yang dibenarkan sabdanya. Wa huwa shadiqul masduq. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana Rabbi, Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan itu. Wassalamun alal mursalin, dan selamat sejahtera bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi ayat 180, 182, dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jal melimpahkan salam sejahtera kepada rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menetapkan, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyimpang yang Allah karunia nikmat dari para nabi, kemudian siddiqin, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Jadi barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah bersama alaihi minan nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang yang saleh, wa husna ulaika rafiqa, mereka itulah teman sebaik-baik teman. Jadi apabila orang, dan ini adalah penafsiran dari siratal ladzina an'amta alaihim. Al-Hafiz Ibnu Katsir alaihim, an'amta alaihim,
Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat di antara mereka itu adalah ini dia di ayat ini. Dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim." Orang yang telah Allah beri nikmat di antara mereka yaitu minan nabiyyin. Itu para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Lalu ditutup oleh Allah firman-Nya ini, wa husna ulaika rafiqa. Inilah sebaik-baik teman di akhirat. Kita memilih para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin teman kita di akhirat, atau kita memilih berteman dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Iblis laknatullah alaihi, atau pilih, silakan. Nah, ini dia telah dijelaskan oleh para ulama kita, pilihlah jalan itu, jalan yang selamat, ihdinas siratal mustaqim tadi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhwan fillah berpegang dan menempuh jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Itu yang syuhada dan saleh. Itu yang kita ikuti. Dari generasi-generasi yang terbaik yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun Jibril kepadanya. Tentu Nabi yang paling bertakwa, Nabi yang paling mengetahui tentang agama Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengajarkan kepada sahabatnya. Di situ mulia daripada orang yang dibina oleh Nabi sallallahu kepada Nabi SAW. Lalu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik manusia adalah di zamanku ini, yang belajar kepada Nabi SAW, yang bersama-sama berjihad bersama Nabi SAW, yang hidup bersuka cita, intimidasi, mendapat perlakuan atau dan para budak-budak wanita yang lemah mereka memukulnya, menyiksa. Para budak sebelum masuk Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. HP-nya. Oh, belum ya? Sedikit lagi ya. Kita lanjut. Karena kita berada di zaman orang dan tabi'ut tabi'in, maka dibuatlah fitnah. Oh, Bapak apa ya Pak? Yang kan seperti ini supaya orang-orang yang belum mengenal jadi menjauh. Sesatlah ajaran orangnya, karena belum hati-hati, jangan belajar di situ. Ada diingatkan orang.
Waktu itu di Umar, masih yang salah, yang diajarkannya Sahih Bukhari. Lama-lama kenal pula kajian Ustaz Muawiyah ketika itu. Setelah itu kenal pula kajian Ustaz Arman rahimahullah taala di Masjid Akramunas, belajar Riyadhus Shalihin. Lama-lama di mana sesatnya nih? Yang diajarkannya jelas kitabnya. Nah, jadi alhamdulillah itu adalah taufik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gila, majnun, dikatakan taib karena azan telah terdengar. Kita azan dulu, insyaallah akan kita lanjutkan setelah itu insyaallah. Allah. Allah.
yang pembahasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang keenam tentang tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah tentang sifat-sifat Allah menurut Ahlussunnah. Jadi bagaimana tentang sifat-sifat Allah? Ini pembahasan yang ketujuh dari syarah akidah. Akidah. Berapa kemarin? 80? Lebih ya, 80. Ini berapa tahun tamat ini? Tapi kita agak cepat-cepat. Siapa tahu bisa selesainya. Yang penting kita bisa memahami bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu tertariknya semua kaum muslimin, orang menisbahkan seluruh kelompoknya ke ahli. Yang mengatakan dia Ahlussunnah wal Jamaah, karena kata Nabi SAW memang yang selamat itu adalah lebih golongan, itu 73 golongan. Yang selamat itu Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Sebagaimana hadis harumnya, wanginya, karena Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang sebenarnya, yang apa namanya, betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita ketahui dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak orang mengaku mencintai Laila, akan tetapi Laila tidak mencintai. Maksudnya banyak orang yang dalam perilakunya. Nah, jadi tujuan kita untuk mempelajari poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini supaya poin-poin itu ada pada diri kita. Tadi kita mengenai istiwa, ada yang teringat di zaman Imam Malik. Kata Imam Malik, ketika ada orang yang bertanya tentang bagaimana istiwa, malu. Wal kaifu wal wajib, dan mengimaninya wajib. Bid'ah. Pertanyaanmu ini bid'ah karena tidak ada orang yang mempertanyakan sebelumnya. Sebelum itu belum ada orang menanyakan. Bertanya tentang bagaimana Allah menurut Ahlus Sunnah. Karena kita katakan Ahlus Sunnah karena Ahlus Sunnah adalah tentunya harus kita banyak mempelajarinya. Jangan kita mengaku nanti seperti pepatah Laila tadi, pepatah Arab,
tertoreh istilahnya yang di prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada pada pribadinya. Sifat-sifat salbiyah. Apa itu sifat subutiyah? Atau melalui sabda Rasulullah SAW. Jadi subut begitu juga apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan. Tidak seluruhnya dijelaskan, karena kalau lebih panjang lagi itu ada nama wasifatillahi ula, kalau tidak salah itu namanya. Jadi bagaimana memahami kaidah-kaidah nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kalau ini hanya secara gambaran umumnya. Jadi kalau ingin kita memperdalam, sifat-sifat Allah itu nama-nama Allah. Nah, jadi itu kaidahnya. Itu dijelaskan di kitab tersebut. Seluruh nama-nama Allah itu seluruh sifat Allah itu namanya. Contohnya hayat, hidup, ilmu, mengetahui. Iyat, tangan, dan sifat-sifat lainnya. Jadi kalau ada Allah mengatakan di dalam firman-Nya, makhluk enggak. Nah, jadi di sini harus dikesampingkan khayalan. Jangan sampai dibayangkan. Kalau sempat kita ada arahnya ke situ, cepat-cepat bertauz. Itu setan bermain di situ. Akan benar sebagaimana milik Allah sesuai dengan subutiyah dan salbiyah. Subutiyah ini dibagi dua juga. Yang pertama zatiyah, yang kedua fi'liyah. Zatiyah apa itu? Kudrah, berkuasa, iradah, keinginan, samia, pendengaran, basar, penglihatan, izzah, kemuliaan atau keperkasaan, hikmah, kebijaksanaan, ulu, ketinggian di atas makhluk. Dua mata, dua tangan, wajah. Jadi kalau kita palingkan, kalau kita tidak ada dasar yang tadi, berarti lihat orang itu, mereka mujassimah, mengatakan Allah punya jasad katanya. Enggak. Mereka yang dahulu mengatakan itu serupa dengan makhluk. Nah, seolah-olah mereka dahulu yang di dalam
makhluk. Jangan kita bayangkan tangan manusia, tangan kera, apapun tangannya, jangan kita. Cukup kita imani, kita tetapkan sesuatu. Iya, dengan kehendak Allah, seperti istiwa, bersemayam di atas aras, malaku saffan saff, datang yang sebagaimana datang. Allah mengabarkan tentang peristiwa ini, ya sudah kita imani Allah datang dan malaikat berbaris-baris. Dan kita tidak tahu, itu belum ada kita dapatkan ini kejadian di hari kiamat. Bicaraan apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya adalah sifat zatiyah, karena Allah Azza wa Jalla senantiasa dan selama kehendak, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara apa saja yang Dia kehendaki jika Dia menghendakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 80, Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Setiap kita ketahui, tetapi terkadang tidak mampu kita pahami. Namun kita benar-benar yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki sesuatu melainkan apa yang dikehendakinya. Itu pun sesuai dengan hikmahnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adapun yang kedua adalah sifat salbiyah. Jadi mengenai kaidah tadi ada dua, zatiyah, yang subutiyah dibagi dua, ada zatiyah, ada fi'liyah. Kemudian yang dan sabda Rasulnya, dan seluruh sifat ini merupakan sifat kekurangan dan tercela bagi Allah. Contohnya maut, mati, tidak hidup. Naud berarti menetapkan kebalikannya bagi Allah yang maha hidup dengan sempurna, menafikan jahil kebodohan dengan maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna. Nah, jadi itu. Jadi kaidahnya, ikhwan fillah azakumullah, bagaimana memahami sifat Allah. Yang pertama, bahwa sifat Allah itu dua cara kaidahnya. Yang pertama subutiyah dan salbiyah. Salbiyah itu ada dua, ada zatiyah, ada fi'liyah. Subutiyah yang ditetapkan, sabit, yang ditetapkan oleh Allah di dalam firman-Nya dan sabda Nabi SAW, dikabarkan oleh Nabi SAW. Adapun yang salbiyah itu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan agak cerah lah dikit. Dari penglihatan apalah dibahas Ustaz. Tapi kalau kita tidak paham, ya memang akidah ini memang butuh keseriusan. Jadi memang begitulah akidah. Jadi ketika orang mengatakan sesuatu yang batil tentang Allah, kita bisa mengcounternya. Seperti orang-orang yang batiniyah, seperti wihdatul wujud. Orang yang ada tingkat-tingkatan ada namanya wihdatul wujud, bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang mana yang Allah itu sebenarnya? Kita tuh yang mana?
Ini sedikit apa namanya menjelaskan, tapi ini salah ya, salah, bukan yang benar. Nanti berarti Allah itu yang berada dalam kita, dalam badan kita. Tidak ada Allah itu lagi, mati kita jadinya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang aneh. Orang wahdatul wujud mengatakan makhluk itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan di dalam agama ini. Allah itu di mana-mana, Allah di mana-mana, dan memakai firman Allah dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia itu sesungguhnya dia itu bersamamu dimanapun kamu berada. Akan ada dalilnya Allah itu di mana-mana. Cuman lihat bagaimana konteks ayat itu. Allah itu di mana-mananya apanya? Apakah zat Allah? Enggak, itu ini berbahaya jika ada penyimpangan terhadap nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah dan maha tinggi. Jadi ini tujuan dari tauhid asma wa sifat. Apa yang Allah tetapkan kita imani, kita yakini, kita tetapkan tanpa kita tolak, tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa kita pertanyakan, tanpa kita samakan dengan makhluk. Kalau sudah seperti itu cara kita memahaminya, itulah tauhid asma wa sifat. Begitulah. Jadi kita tetapkan Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari penjelasan yang kalau kita kerucut lagi seperti itu. Jadi kita tidak tolak, kita tidak selewengkan, kita tidak palingkan dan seterusnya. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran. Karena Allah yang memberitahunya dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi yang mengkabarkan. Siapa lagi yang lebih benar daripada Nabi SAW? Contohnya saja ini contoh supaya kita paham. Misalnya Bang Umar, Ustaz, Ambo lapar. Masa Bang Umar lapar? Bang Umar ngaku dia lapar, kita pula yang nentangnya. Allah mengabarkan tentang dirinya yang maha agung. Masa Allah begitu? Kita pula yang menafikannya. Mudah-mudahan dipahami. Karena tentang ini kalau tidak menyeleweng, setan bermain, nanti habis kajian ini apalah kajian bahaya. Tapi tentang tentang tauhid, alhamdulillah kita sudah selesaikan di pembahasan 7 poin ini. Karena untuk pembahasan yang akan datang yang ke-8, insyaallah kita akan mempelajari syirik dan macam-macamnya. Jadi tauhid seagung-agungnya perintah Allah Subhanahu wa taala, dan syirik adalah sebesar-besar larangan di dalam agama kita, larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Mudah-mudahan dipahami, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa kita berdoa, kita seperti tadi kita mengenal Allahumma anta rabbi la ilaha. Jangan istilahnya Nabi meminta pasti disanjungnya Allah dulu. Ya Hayyu ya Qayyum, disanjung-sanjung Allah dengan nama-namanya yang maha indah, baru setelah itu baru Nabi meminta hajatnya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita dalam kebenaran untuk mengenalnya Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang paling mulia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah hati kita senantiasa terpaut, senantiasa hati kita mengingatnya, senantiasa kita merendahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu kita di dalam perlakuan kita, dalam ibadah kita, maka berbahagialah kita sudah mengenal memahami tauhid itu. Seluruhnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.